Oke, mungkin nanti kalau kita bicara terkait dengan digitalismenya, narasumber yang berikutnya akan jauh lebih fasih dibandingkan dengan saya gitu ya. Tapi saya mungkin lebih banyak bicara kode etik dan bagaimana proses perubahan itu terjadi. Oke. Suaranya kedengaran nggak ya, Bu? Ambil ini kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Tidak terdengar, Bu. Oh enggak ya? Sebentar. Workplace changed drastically over the years. We added computers, we added smartphones, we added the internet, and our output soared. We no doubt made a better worker, but did we make a better working experience? What if our workspaces made us feel energized and more comfortable? What if buildings altered lighting based on time of day and lowered shades to reduce glare, save energy? Or offered open, collaborative workspaces designed with the occupant in mind? At Legrand, we believe in transforming spaces where people live and work through power, light, and data, making spaces more comfortable and inspiring. We believe better spaces make better working experiences, better workers, and happier people. Legrand, designed to be better. Oke, itu sedikit video dari saya gitu. Kemarin tiba-tiba terpikir aja mau pasang video buat teman-teman, lebih ke banyak hal yang berubah dalam dunia kita. Paling gampang mungkin saya bisa kasih ilustrasi seperti ini gitu ya. Jadi, Jadi paling gampang mungkin yang terjadi sekitar 3 atau 5 tahun yang lalu gitu. Kalau teman-teman lihat di gambar yang paling kiri atas gitu ya, saya masih mengalami, nggak tahu mungkin teman-teman juga mengalami, dulu kita kalau lewat jalan tol gitu ya, mungkin 5 tahun yang lalu kita masih mengalami di setiap pintu tol itu masih ada saya sebutnya kasirnya gitu kan ya, maksudnya yang penjaga pintu tol yang ngasih karcis, kemudian kita bayar masih pakai dengan uang dalam bentuk fisik gitu ya. Tapi kemudian begitu cepat berubah, mungkin hanya dalam waktu hitungan 1 tahun, kurang malah kalau kita bicaranya untuk Jakarta. Sekarang semua pintu tol itu berubah fungsinya, tidak ada lagi orang di situ, sehingga semua hanya butuh kita punya satu chip gitu ya, satu teknologi chip yang begitu kita tapping dan kemudian permasalahan itu selesai. Begitu uji coba di Jakarta bisa dilakukan dan itu kemudian bisa dinasionalisasikan, semua daerah di semua daerah di Indonesia itu bisa menggunakan. Itu adalah contoh simpel yang hampir kita semua mengalami itu. Saya juga mengalami mungkin sekitar 5 tahun yang lalu gitu, kalau kita mau beli makanan gitu ya, itu saya harus datang ke resto atau ke tempat yang saya mau beli. Sekarang kita hanya cukup dengan jempol kita dan itu makanan akan datang ke rumah kita. Lalu yang sekarang juga terjadi di industri percetakan gitu ya, newspaper gitu ya. Kalau dulu saya masih sempat mengalami kalau pergi sekolah pagi gitu ya bareng sama orang tua naik mobil, ada berbagai macam harian berita yang dijual gitu ya, sehingga dulu banyak anak-anak kecil gitu mereka mencari uang tambahan dengan menjual harian berita tersebut. Tapi sekarang saya sudah tidak menemukan itu di Jakarta. Di beberapa daerah masih menemukan, tapi itu sudah sangat berkurang. Mungkin di lampu merah cuma ada 1-2 yang berjualan itu, dan semua berita kita sudah bisa saksikan dalam mobile phone kita.
Padahal dulu lapak koran gitu ya itu luar biasa rame gitu ya, dan sekarang itu sudah tergantikan. Jadi banyak sekali jenis pekerjaan atau satu keahlian tertentu yang mungkin 5 tahun itu jadi tren 5 tahun yang lalu, tapi sekarang itu semua sudah tergantikan. Jadi begitu cepat sekarang dunia itu berubah, sehingga yang dibutuhkan saat ini itu adalah ada banyak hal gitu ya. Mungkin ini kalau mau ditambahkan bisa jadi banyak kompetensi yang dibutuhkan di kita. Ada fleksibel, semua serba otomatisasi, kemudian semua serba instan gitu ya. Karena dalam satu smartphone ini semuanya bisa terselesaikan, baik pekerjaan, hubungan relasi, hubungan keluarga, kemudian semua interaksi perbankan, dan semua hal itu semua bisa diselesaikan dengan smartphone. Itu kenapa disebutnya instan, semua terintegrasi. Kalau tadi Bapak Haryadi sempat menjelaskan gitu ya, bahwa semua pekerjaan juga bisa diselesaikan in different area gitu ya, antara Jakarta dan Singapura, bisa jadi Jakarta dan Amerika, itu semua bisa diselesaikan. Hanya bedanya adalah untuk gitu, sama kolaborasi itu semua juga bisa dilakukan. Contoh seperti kita yang sekarang ini, kolaborasi itu juga bisa dilakukan. Nggak perlu dulu, kalau saya gitu ya, kalau sempat mengalami, kalau mau sharing sama teman-teman mahasiswa itu harus datang ke kampusnya. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya saya mau buka satu program MT misalnya, dan saya mau buka di Malang gitu ya, saya harus datang ke Malang gitu. Cuma sekarang dengan teknologi, saya nggak harus datang ke Malang, tapi saya bisa ketemu sama mereka satu persatu dengan satu teknologi. Kira-kira begitu. Jadi yang namanya fleksibel, otomasi, instan, integrasi, dan kolaborasi itu semua sekarang bisa dilakukan dengan satu channel. Nah, sehingga kalau bisa kita mau bicara, sekarang kita bertemu dengan Gen Z. Bahkan sekarang ada gen yang terbaru. Teman-teman tahu nggak itu apa? Setelah Gen Z ini, Gen Alpha, Bu. Oke, betul ada Gen Alpha. Ini kayaknya lebih canggih gitu. Ini kayaknya anak saya yang paling kecil gitu ya. Dari sebelum lahir aja mereka sudah diperkenalkan lewat ibunya, ada namanya smartphone, dan ada digital, dan ada digital yang lain gitu ya. Dunia kerja itu sekarang dipenuhi dengan yang namanya Gen Z. Tim saya itu semuanya adalah Gen Z gitu ya, sehingga saya menyadari betul gitu ya, bagaimana kecepatan mereka mencari informasi, mengolah informasi dibandingkan dengan saya. Sehingga ada banyak yang mungkin saya sendiri sebagai leader mungkin udah banyak ketinggalan. Saya menyadari itu. Jadi kalau ada beberapa task atau ada beberapa assignment, sekarang saya lebih mempercayakan mereka untuk bisa cari informasinya, dan kemudian mereka datang ke saya untuk kita berdiskusi. Kalau dulu kan zamannya beda gitu ya, saya yang mencari, kemudian saya berdiskusi dengan mereka. Kalau sekarang justru saya balik, saya banyak minta sama mereka yang cari, mereka yang analyze, kemudian untuk kita bisa jadi satu keputusan, itu nanti datangnya ke saya. Kira-kira begitu. Tetapi karena Gen Z ini semuanya bisa diselesaikan dengan istilahnya satu tombol gitu ya, sehingga kadang-kadang yang saya suka dapati oleh teman-teman ini adalah saya di situ bilangnya memang mudah mengeluh, tetapi kalau yang dalam in practical yang saya alami itu adalah mudah mengeluhnya lebih karena semua informasi itu kan mereka bisa dapatkan hari ini, jam ini, dan detik ini gitu. Beda dengan zaman saya sekarang dulu gitu kan ya. Semua informasi itu saya harus effort. Kenapa? Kalau sekarang semua dengan googling informasi dapat dapat diraih, langsung kita bisa dapat. Kalau dulu sayang Google ada nggak zaman saya? Ada, tapi mungkin informasinya tidak selengkap yang sekarang gitu, sehingga saya mungkin harus lebih extra effort untuk bisa dapat informasinya. Nah, padahal perlu disadari kalau nanti teman-teman ini gitu ya, teman-teman yang sekarang lagi kuliah ini masuk dalam satu organisasi
Yang harus disadari betul adalah teman-teman akan ketemu dengan berbagai macam gen. Jadi bukan cuma ketemu gen Z, gen Z gitu ya, bukan cuma ketemu gen alpha, akan mungkin sekali ketemu sama baby boomers, ketemu sama gen Y, ketemu sama gen X gitu ya. Yang pada saat kita mau membuat keputusan itu tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga mungkin saya sadar betul kenapa mereka kadang-kadang mudah mengeluh, Bu kenapa kok tidak bisa diputuskan, Bu gimana Bu, jadi keputusannya gimana Bu, kapan bisa diputuskan gitu ya. So many things yang harus dipertimbangkan. Tapi saya sadar betul berkolaborasi dengan Gen Z ini tuh mereka maunya oke, kalau saya sudah bisa analyze, saya bisa dapat data, saya bisa propose ke ibu, kemudian itu harus bisa diputuskan. Nah kadang-kadang saya selalu bilang sama mereka, kadang hidup tidak semudah itu Ferguson gitu kan ya. Kenapa ya, balik lagi, yang perlu teman-teman sadari untuk Gen Z adalah pada saat teman-teman masuk ke dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, dalam satu korporasi, kalian akan ketemu dengan banyak gen. Dan untuk memutuskan suatu hal itu sometimes tidak semudah pada saat you gather data dari si Google ini, kira-kira begitu. Nah sehingga gitu ya, apa sih yang dibutuhkan untuk teman-teman Gen Z ini? Teman-teman bisa baca di sini. Saya hanya mau menambahkan begini, karena sekarang semua data pribadi kita itu bisa diakses dengan banyak hal, dengan banyak channel gitu ya. So be careful dengan apa yang kalian lempar di medsos. Ada beberapa Gen Z yang datang ke saya, kemudian mereka bilang, Bu tapi kan itu platformnya platform saya, Bu itu kan medsosnya medsos saya, bebas dong saya mau mau melempar isu apapun, mau melempar unek-unek saya gitu ya, atau saya mau bikin caption apapun ya itu bebas gitu. Atau misalnya medsos saya hanya dibuka untuk kalangan terbatas, kan itu sebetulnya bisa kan ya. Tetapi yang teman-teman perlu sadari adalah security system di Indonesia saja itu bisa diretas, yang baru marak gitu ya akhir-akhir ini. Jangankan medsosnya kita sebagai personal life. Jangan lupa, kalaupun misalnya ternyata medsos kita itu hanya dibuka untuk kalangan terbatas, misalnya hanya untuk circle-nya kita gitu, kalau kata anak-anak sekarang circle-nya kita, circle ini nanti akan bisa berimpact, saya bilangnya adalah seperti gelombang tsunami gitu ya, dari kecil jadi setengah besar, jadi luas gitu ya. Sehingga kita tidak pernah tahu informasi pribadi kita ini akan bocor, saya bilangnya bocor gitu ya, atau akan diketahui entah lewat channel yang mana. Sehingga buat kami sekarang para rekruter gitu ya, media sosial menjadi salah satu yang juga kami lihat atau pertimbangkan. Kita bisa lihat social life-nya seperti apa, personality life-nya seperti apa. Ada beberapa perusahaan yang mereka sudah melakukan bank checking gitu ya. Kenapa? Karena kita mau melihat bagaimana gaya hidup, seperti apa personality life dari teman-teman. Itu kenapa yang di poin 2 di situ saya tulis, mari kita berekspresi secara positif. Gitu. Kenapa? Ya balik lagi itu ya, kita tidak pernah tahu personal life kita itu bisa bocor dari mana. Plus gitu kan ya, karena dunia digital ini informasi kita itu bisa didapat dari manapun. Sometimes yang tadinya mungkin kita tidak share itu di dunia media sosial, tapi bisa aja kadang-kadang itu terdengar oleh HR gitu ya. Karena kenapa? Kadang-kadang saya bisa bicara bahwa HR tuh dunianya sempit gitu ya. Ya baliknya ke situ lagi gitu ya. Apalagi kalau udah di level tertentu gitu. Saya pernah
menemukan ini, kalau saya boleh sharing sedikit gitu ya. Saya pernah menemukan ini kejadian waktu itu di tempat saya. Saya mempekerjakan ada satu karyawan di perusahaan saya yang sebelumnya, bukan di perusahaan saya yang sekarang. Dia sudah bekerja waktu itu kurang lebih 1 tahun lebih. Secara kemampuan intelektual, karyawan ini pinter banget gitu ya. Karena waktu itu perusahaan saya bergerak di bidang fintech gitu. Jadi anak ini pinter banget. Cuma ada satu yang agak mengganjal waktu itu di HR gitu. Karena anak ini sering sekali minta kerja WFH. Karena kebetulan waktu itu kita masih on off gitu ya. Waktu itu masih masih COVID juga. Walaupun udah di akhir-akhir masa COVID, sehingga waktu itu perusahaan, karena anak ini pinter gitu ya dan selalu deadline-nya on time, masih diberikan untuk WFH. Cuma itu jadi pertanyaan kita, kenapa kok anak ini sering sekali minta WFH, dan kalaupun dia WFO sering kali menghilang gitu. Nah, dalam sepersekian waktu kemudian saya dihubungi, ternyata kayak tadi saya bilang dunia HR itu sempit gitu. Ternyata ada salah satu HR di salah satu perusahaan lain bergerak di bidang fintech juga, dan kebetulan dulu tim saya gitu. Terus dia iseng tanya ke saya, "Bu, kenal yang namanya ini nggak?" Saya bilang, "Kenal, kenapa?" "Sekarang dia kerja di tempatku." "Kok aku cek di tempat ibu dia kerja juga di tempat ibu?" Ternyata gitu ya, dalam satu waktu dia bekerja di 2 tempat dan ternyata ritmenya sama. Dan ternyata dia punya permasalahan terkait dengan finansial. Sehingga akhirnya dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, dia diberhentikan dari tempat saya, diberhentikan juga dari perusahaan yang lain, yang which is itu adalah tim saya juga bekerja di situ. Jadi kalau kita bicara teknologi is everything, digitalisasi is everything untuk saat ini gitu ya, for now. Tapi mari kita juga tidak melupakan, kita bicara ada di situ namanya attitude. Ya, itu sesuatu yang menurut saya dari awal saya bekerja, yang zaman komputernya tuh masih Windows gede gitu ya, gitu. Sampai sekarang yang simple semua bisa diselesaikan dalam satu smartphone. Attitude is everything gitu. Jadi dunia HR itu kecil, dunia kerja nanti teman-teman akan menyadari bahwa dunia kerja ternyata itu kecil juga lingkupnya, walaupun mungkin sudah different area, different country gitu ya. Ada banyak hal yang kalau kita tidak menjaga attitude itu impact-nya nanti akan ke kita. Mungkin kita tidak bisa rasakan dalam waktu 5 tahun, tapi kita bisa rasakan dalam waktu 10-15 tahun ke depan. Karena kan kita mau bicaranya kalau kita punya satu karir itu kan sifatnya long term gitu ya. Oke. Jadi ini sebenarnya teman-teman pasti juga sudah tahu karena sudah melek teknologi dan digitalize gitu ya. Pastikan kalau teman-teman mau apply ke satu perusahaan tertentu gitu ya, ada hal-hal standar yang memang itu menjadi baku sometimes untuk kami di HR. Jadi contoh misalnya, kalau kita mau bikin CV gitu ya, Bu, sebenarnya ada pakem nggak sih atau ada standar nggak sih Bu bikin CV yang baik? Nggak ada gitu. Tapi pastikan bahwa teman-teman membuat CV itu yang desainnya nggak terlalu full color misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau pasang foto juga tampilkan foto yang formal, bukan foto yang misalnya lagi sambil backgroundnya adalah pohon misalnya gitu ya, tapi buatlah foto menjadi sesuatu yang formal. Kemudian gunakan juga bahasa yang formal itu. Kemudian ini saya juga sering, ini curcolnya HR gitu ya, curcolnya HR. Kalau misalnya membuat CV, please taruh juga kalian itu tinggalnya di mana. Sometimes saya menemukan cukup banyak CV yang mereka tidak menyertakan kalian itu tinggalnya di mana. Kami untuk HR sometimes tidak punya cukup waktu untuk tahu ini anak ini tinggal di mana gitu ya. Jadi kadang-kadang hanya karena teman-teman tidak menuliskan alamat gitu ya, kalian sekarang tinggal di mana, itu kami drop. Karena kita harus effort gitu cari kalian tuh tinggalnya di mana.
Kemudian contoh lagi misalnya begini ya, di requirement, jadi di poster vakan yang kami pasang gitu ya, kami sudah tulis bahwa posisi ini nanti untuk penempatan, contoh misalnya tidak di Jakarta. Kalau saya contoh misalnya gitu ya di Purwakarta gitu ya. Jadi kami sudah tulis dengan tulisan besar dan di bold gitu ya, bahwa position ini adalah untuk di Purwakarta, atau misalnya posisi ini adalah untuk di Cirebon. Tapi pada saat ongoing proses kita interview, kemudian ada psikotes, tinggal posisi terakhir gitu ya. Kemudian pada saat sudah offering gitu, beberapa kali saya menemukan kondisi dari kandidatnya bilang, Bu, saya nggak jadi karena saya nggak boleh sama orang tua. Kenapa? Iya, karena ini ternyata posisinya untuk di Purwakarta. Itu rasanya gitu ya, kalau itu anak saya pengen saya toyor-toyor gitu ya, pengen saya cubit gitu kan ya. Kenapa? Karena artinya Anda tidak cukup punya responsibility gitu ya untuk membaca dengan baik bagaimana kriteria itu kami tulis sebagai mandatory. Kira-kira begitu ya. Lalu yang perlu dipahami juga gitu kan ya, ini saya tulis kalau misalnya teman-teman melihat bahwa kok saya udah coba apply, kemudian drop lagi, apply, kemudian drop lagi, apply, drop lagi gitu, kok saya nggak dapat panggilan-panggilan. Bahasanya kalau saya gitu ya, coba bersabar dan lihat lagi sama diri sendiri, skill apa yang saya mungkin masih bisa coba saya coba improve gitu. Sekarang ini ada banyak platform learning gitu ya, yang kita bisa belajar baik itu free maupun yang mungkin harganya nggak terlalu expensive gitu ya, tapi kita bisa coba untuk upgrade diri sendiri, kira-kira begitu. Coba untuk teman-teman yang sekarang misalnya sudah mulai masuk di semester 5 gitu ya, coba lihat lagi kalau saya mau apply, saya punya skill apa yang bisa dijual. Kenapa? Karena even untuk saya sendiri gitu ya, kayak tadi tuh saya baru sadar, oh iya saya tuh terakhir saya ambil short course yang tersertifikasi gitu ya. Short course yang tersertifikasi itu terakhir saya ambil tahun 2018, which is itu sudah lama sekali. Sehingga akhirnya di 2 minggu lalu tuh saya mencoba untuk mencari saya punya passion apa, kemudian saya mau ambil short course yang tersertifikasi itu apa ya gitu. Kenapa? Karena pada saat saya mengambil short course ini, baik yang berlicense atau yang tidak berlicense gitu ya, bukan license-nya sebetulnya. License itu is one thing. Tapi pada saat saya ikut course tersebut, saya ketemu dengan orang lain. Even itu misalnya online gitu, tapi saya ketemu dengan orang lain di situ, saya bisa berkolaborasi dan saya bisa berinteraksi, saya dapat ilmu lagi, saya dapat channel lagi, saya dapat banyak hal lain selain dengan knowledge-nya. Lebih ke situ sih. Jadi mulai yang teman-teman sekarang di semester 5, coba cek lagi, saya mau ambil sertifikasi atau short course apa untuk memperkaya diri saya. Even saya pun juga mengalami itu gitu. Saya lihat lagi, aduh saya terakhir punya sertifikasi yang berlicense tuh tahun 2018, artinya itu sudah 6 tahun, artinya saya harus upgrade skill lagi. Itu sih teman-teman gitu ya. Kemudian sekarang itu interview sudah banyak dilakukan dengan online. Nah, ini sedikit trik dan tips sih dari saya. Kenapa? Karena even di perusahaan saya yang sekarang pun gitu ya, kita sudah jarang sekali melakukan interview yang sifatnya onsite. Hampir 95% tuh interview semua dilakukannya dengan online. Nah, kalau kita bicaranya interviewnya itu adalah onsite, saya pasti akan kasih teman-teman tuh in detail gitu ya. Kalau interview onsite tuh apa sih yang harus dipersiapkan gitu. Nah, jangan lupa sekarang interview online pun itu juga harus banyak sekali yang dipersiapkan. Paling gampang adalah apa? Paling gampang adalah siapkan properti teman-teman.
Seperti itu apa sih Bu? Oke, kalian mau interview pakai apa? Interviewnya mau pakai handphone atau interview mau pakai laptop misalnya gitu ya. Terus coba cek backgroundnya, mau pakai background apa Bu? Boleh nggak sih Bu saya interview di kamar kos? Boleh nggak? Boleh. Mungkin interviewnya dilakukannya di Sabtu misalnya gitu ya. Tapi coba jangan juga literally kamar kos teman-teman yang jadi backgroundnya kan teman-teman bisa di blur atau di background yang lain misalnya gitu ya. Pastikan juga wifi. Jadi jangan sampai interview, ini saya cukup sering mengalami. Dan bisa dibayangkan kalau interviewnya teman-teman udah sampai di interview dengan user, which is usernya itu adalah director atau sudah sampai di senior level gitu ya, division head. Kemudian wifi-nya itu on off sehingga pada saat interview misalnya nge-hang atau bolak-balik out dari Zoom misalnya gitu ya, terus nanti masuk lagi gitu. Nah itu bisa dibayangkan. Atau misalnya interview tapi penampilannya contoh misalnya entah rambut entah baju itu juga kan berantakan misalnya gitu. Bu, emang itu pengaruh ya? Anda bertemu, balik lagi yang tadi slide saya yang di awal-awal gitu, balik lagi Anda akan bertemu dalam satu organisasi dengan banyak generasi gitu, yang mungkin ada beberapa orang yang mereka masih lihat bagaimana kalian mempersiapkan, bagaimana pakaiannya, bagaimana penampilan total look-nya gitu kan ya. Kita nggak bicara hanya pencapaian target kalian. Kita tidak bicara kalian itu pintar atau enggak secara intelektual. Kira-kira begitu sih. Jadi bagaimana mempersiapkan interview online itu dengan baik. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan digitalisasi teknologi, mungkin pembicara berikutnya akan jauh lebih expert dibandingkan saya. Tapi yang saya mau share di sini buat teman-teman adalah bagaimana attitude itu juga menjadi penting. Karena kalau kita bicara attitude itu sifatnya adalah lompat. Terus, mungkin sekian ya Bu Putri dari saya tidak berpanjang lebar. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, monggo sih.